Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting bagi kita. Dia berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahannya." Saudara, itulah janji Tuhan Yesus kepada kita. Dan janji itu, saudara, adalah janji yang melibatkan dirinya terlibat di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah bukti yang nyata dia begitu mencintai kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya untuk kita berjalan sendiri. Memang saudara, kehadiran Tuhan menyertai kita, kita tidak dapat saksikan atau kita tidak dapat lihat dengan mata jasmania kita karena Tuhan adalah roh. Namun saudara, kita tahu bahwa Ia menyertai kita. Karena itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita sebagai orang percaya bahwa Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara, namun tahukah saudara bahwa Tuhan seringkali memakai orang lain atau hal-hal lain untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang Ia hidup dan Ia peduli kepada kehidupan kita. Saudara, apakah saudara peka akan perhatian Tuhan yang seperti itu? Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang kelima ayat 11 sampai 16. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud. Dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahnya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud telah lama diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Di dalam perjalanannya, dia mendapat beberapa kali konfirmasi dari orang-orang lain bahwa dia adalah raja orang Israel. Juga saudara-saudara, ia pun diurapi oleh orang-orang Yehuda menjadi raja Yehuda. Kemudian dia urapi juga oleh tua-tua Israel menjadi raja Israel. Saudara, sekian banyak konfirmasi yang Daud terima bahwa dia menjadi raja atas bangsa Israel. Apakah cukup? Ternyata tidak. Sekarang raja negeri Tirus, yaitu orang-orang non-Israel, memberikan dukungan kepada Daud. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Saudara, yang pertama, Tuhan meneguhkan kehidupan kita dengan caranya sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud, dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahnya oleh karena Israel umatnya. Saudara, sangat menarik sekali. Alkitab mengatakan, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Saudara, dari mana apa yang Daud tahu ini? Itu saudara, ketika Raja Hiram, yaitu Raja negeri Tirus, memberikan dukungan kepada Daud di dalam membangun istananya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mempunyai cara yang sangat unik di dalam meneguhkan kita sebagai orang percaya di dalam seluruh pergumulan kita. Tuhan bisa memakai siapapun juga, dengan cara apapun juga, supaya Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah memperhatikan kehidupan engkau dan kehidupan saya. Saudara, Tuhan bisa memakai orang-orang percaya di sekitar kita. Namun Tuhan juga bisa memakai orang-orang di kantor kita. Tuhan juga bisa memakai dari tetangga kita. Atau Tuhan bisa memakai dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saudara, semuanya itu Tuhan ingin kita ini peka bahwa Dia adalah Tuhan yang mempedulikan hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus hidup dekat dengan Tuhan?
supaya kita peka kepada cara Tuhan di dalam Dia meneguhkan hidup kita. Kita peka kepada cara Tuhan bagaimana Dia menghibur hidup kita. Kita peka dengan cara Tuhan bagaimana Dia ingin memimpin hidup kita. Saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak peka ketika Tuhan memberikan kita pimpinan, karena kita tidak dekat dengan Dia. Saudara Daud, dia peka kepada cara Tuhan itu. Ketika raja orang Tirus, yaitu Raja Hiram, memberikan dukungan kepada dia, maka kita berkata, taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Mari saudara, kita memiliki kepekaan dengan cara Tuhan di dalam memimpin hidup kita. Yang kedua, saudara, janganlah kita melupakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mempunyai istri yang banyak, mempunyai gundik yang banyak, itu merupakan kebiasaan pada zaman itu. Yaitu kebiasaan ini adalah kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan ini juga ditiru oleh orang Israel. Salah satunya oleh Raja Daud, saudara-saudara. Saudara, padahal saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan tentang peraturan seorang raja di dalam kitab Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud saat ini sedang mengalami masa-masa yang sangat bagus bagi dia. Karena seluruh kekuasaan sangat besar dan dia mendapat dukungan dari orang lain. Dan saudara, sayang sekali, Daud tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika hidup kita dalam keadaan yang baik, kehidupan kita dalam keadaan yang sungguh-sungguh diberkati, saudara, satu hal yang kita tidak boleh lupakan. Saudara, mari kita jangan melanggar perintah Tuhan. Mari kita hidup menurut perintah Tuhan. Meskipun mungkin ketika kita melanggar tidak ada konsekuensi langsung terhadap hidup kita. Saudara, janganlah kita mentaati firman Tuhan kalau ada konsekuensi langsung yang tidak baik kalau kita tidak mentaati. Tetapi kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Saudara, kasih kepada Tuhan itulah yang mendorong kita untuk kita selalu memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam segala situasi kondisi. Saudara, dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik, saudara, satu hal sebagai orang percaya, saudara, mari kita selalu memperhatikan perintah Tuhan dan mentaatinya. Saudara, Raja Daud sangat disayangkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sangat-sangat cemerlang dalam hidupnya, karena Tuhan menyertai dia, tetapi dia melupakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara, janganlah tiru tindakan Daud ini, tetapi mari kita tiru Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan, dia selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan sampai di atas kayu salib, dia tetap taat kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kami bahwa Tuhan bisa memakai segala cara supaya Tuhan meneguhkan iman kami di dalam segala kesulitan kami hadapi. Tetapi Tuhan tolong kami supaya kami selalu insaf. Apapun kondisi kami selalu belajar mentaati firman Tuhan. Kami tidak menjadi orang lupa diri, tapi kami orang yang mengasihi Tuhan, yang selalu memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.